Halo semua, perkenalkan nama saya Alivia Vinka Kusaryono. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Challenge Internship Finance Partner. Yang pertama, menurut kamu apakah angka laba di laporan keuangan selalu sama dengan laba untuk perhitungan pajak? Kenapa? Menurut saya, tidak selalu sama. Karena laba dalam laporan keuangan sering berbeda dengan laba fiskal yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan. Selanjutnya, apa alasannya? Yang pertama, perbedaan tujuan. Akuntansi menyediakan kondisi keuangan yang wajar dan andal bagi pengguna laporan. Sementara, perpajakan menentukan besarnya pajak terutang sesuai ketentuan fiskal. Yang kedua, perbedaan pengakuan dan pengukuran. Adanya biaya yang diakui secara akuntansi tetapi tidak boleh dikurangkan secara fiskal. Contohnya, biaya yang tidak terkait langsung dengan usaha. Lalu, ada pendapatan atau biaya yang waktu pengakuannya berbeda antara akuntansi dan pajak. Yang ketiga, adanya koreksi fiskal. Yang pertama, koreksi fiskal positif akan menambah laba fiskal, sementara koreksi fiskal negatif akan mengurangi laba fiskal. Untuk contohnya sebagai berikut. Misalnya beban penyusutan. Metode dan umur manfaat menurut PSAK bisa berbeda dengan ketentuan pajak. Lalu, denda dan sanksi pajak diakui sebagai beban akuntansi, tetapi tidak dapat dikurangkan secara fiskal. Untuk sumber yang saya pakai sebagai berikut. Selanjutnya, nomor 2. Kalau perusahaan punya holding dan beberapa anak perusahaan, menurut kamu apa tantangan di sisi pajaknya? Menurut saya, jika perusahaan berbentuk grup usaha, holding subsidiary, tantangan pajaknya cukup kompleks. Di antaranya, yang pertama ada transfer pricing, di mana transaksi antara perusahaan afiliasi berpotensi dimanipulasi harganya untuk menggeser laba. Selanjutnya, ada pajak yang mengharuskan transaksi dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Yang kedua, ada dokumen transfer pricing, di mana perusahaan wajib menyusun TP-Doc. Dan juga ada risiko sanksi jika dokumentasi tidak memadai. Yang ketiga, ada double taxation risk, di mana koreksi pajak di suatu entitas bisa menyebabkan pajak dikenakan 2 kali dalam grup. Yang ketiga, ada konsolidasi versus pajak, di mana laporan keuangan konsolidasi tidak sama perhitungannya dengan pajak. Dan pajak tetap dihitung per entitas, bukan per grup. Dan yang terakhir ada dividen intragroup, di mana perlakuan pajak atas dividen antar perusahaan dalam grup tergantung kepemilikan saham dan ketentuan pajak yang berlaku. Untuk sumber yang saya pakai sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Holding kamu punya anak perusahaan A, yaitu AI Training, dan B, Marketing Agency. Anak perusahaan A membeli paket desain dari B untuk kampanye promosi. Bagaimana kamu bakal mencatat transaksi itu di kedua perusahaan dan kenapa? Saya akan mencatat di anak perusahaan A sebagai pembeli jasa dan anak perusahaan B sebagai penjual jasa. Kenapa? Karena anak perusahaan A mencatat transaksi sebagai beban promosi atau pemasaran. Karena jasa desain digunakan untuk kegiatan usaha anak perusahaan A. Sementara anak perusahaan B ini mencatat sebagai pendapatan jasa atau desain karena anak perusahaan B tadi mengerjakan desainnya. Begitu. Dimana di sini ada catatan penting. Dimana yang pertama harganya harus arm's length, yang kedua adanya kontrak dan bukti transaksi yang jelas, dan yang ketiga adanya konsolidasi laporan. Untuk sumber yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Sekian dari saya, terima kasih.